Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Meka Utami dengan NIM 181303136 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan bimbingan belajar. Nah, di sini sebelum memasuki ke pembangunan bimbingan belajar, yang kita tahu perkembangan saat ini itu banyak di kalangan usaha dan wira swasta itu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan. Nah, itu tidak hanya di kalangan usaha dan wira swasta saja, tetapi ini sudah berkembang di dunia pendidikan, di mana dalam kegiatannya itu jiwa kewirausahaan juga sangat dibutuhkan. Nah, kewirausahaan dalam bidang pendidikan ini sangatlah penting karena untuk membekali para siswa ataupun mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan, nah untuk menghasilkan sebuah ide dan bisa dikembangkan dengan sendirinya. Nah, untuk selanjutnya itu apa sih pengertian dari bimbingan belajar sendiri? Menurut Crow and Prayitno, pengertian bimbingan itu bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung beban itu sendiri. Nah, mengikuti bimbingan belajar ini banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh setiap siswa, seperti dapat meningkatkan prestasi siswa dapat lebih memahami mata pelajaran yang dianggap sulit. Nah, untuk yang selanjutnya, itu tujuan bimbingan belajar. Apa sih tujuan bimbingan belajar ini? Menurut pakar pendidikan Abu Ahmadi Widodo Supriyono, itu ada beberapa tujuan bimbingan belajar untuk siswa, antara lain menjadi metode belajar yang efisien dan efektif untuk belajar, menyelesaikan tugas sekolah yang dianggap sulit, mempersiapkan diri untuk ulangan dan ujian, menemukan bidang studi yang sesuai dengan kemampuannya, mencari solusi dengan menggapai kesulitan saat menyelesaikan bidang studi tertentu, memilih pelajaran tambahan yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah maupun untuk mengembangkan karir di masa depan. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada fungsi bimbingan belajar. Nah, menurut Nana Shaudi, bimbingan itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemahaman individu, yaitu membantu para siswa di dalam pemahaman individu, baik individu dirinya maupun orang lain. Fungsi pencegahan dan pengembangan, yaitu mencegah siswa berkembang ke arah negatif, destruktif, dan mendorong siswa untuk berkembang ke arah yang positif, konstruktif. Fungsi membantu memperbaiki penyesuaian diri, yaitu membantu siswa dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tutorial membangun usaha bimbingan belajar. Nah, untuk hal ini dalam merintis dan mengelola usaha dalam bidang pendidikan itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, selain harus memiliki mental yang kuat, itu ada beberapa tips yang perlu dilakukan dalam atau tutorial dalam membangun sebuah usaha bimbingan belajar. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan tempat. Nah, apabila sudah memikirkan suatu modal bisnisnya apa yang akan dijalankan, kita itu diusahakan untuk mempersiapkan tempat yang akan dijadikan tempat usaha. Dalam mempersiapkan tempat usaha, kita juga bisa mempertimbangkan antara menyewa tempat atau menggunakan ruang kosong yang ada di rumah. Yang kedua itu mempersiapkan tenaga kerja. Nah, bekerja sama dengan teman yang sesama pengajar itu untuk membangun sebuah bimbel itu juga bagus. Dengan berkolaborasi kita bisa mengembangkan usaha bimbingan belajar dengan pendapatan tenaga pengajar lain. Yang ketiga itu mempersiapkan marketing yang tepat. Nah, mempersiapkan marketing ini juga
penting. Nah, sebagai calon usaha yang sukses itu harus pandai menganalisa target yang tepat. Dalam mendapatkan siswa, harus mempromosikan bimbingan belajar kepada target yang tepat. Kita juga bisa menggunakan cara marketing dengan modal yang sedikit namun efektif. Nah, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak modal yang sia-sia dengan cara mempromosikan via online ataupun via offline. Nah, untuk via online-nya itu seperti WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Untuk via offline-nya itu kita bisa menyebarkan brosur ke sekolah-sekolah. Nah, awal membangun sebuah bisnis itu perlu memberikan les gratis 1 kali saja pada siswa sehingga menyadari bahwa kualitas pengajaran pada usaha bimbingan belajar itu akan sebagai siswa itu akan menyadari sebuah kualitas pengajaran tersebut. Dalam menargetkan siswa, maka kita harus mendekati orang tua siswa terlebih dahulu dengan menunjukkan sebuah kualitas dan keistimewaan usaha yang kita dirikan atau usaha bimbingan belajar. Nah, untuk yang selanjutnya itu mempersiapkan administrasi. Nah, dalam memulai usaha bimbingan belajar, Anda juga harus mengelola administrasi bimbingan belajar dengan baik, seperti silabus yang digunakan untuk mengajar dengan bimbingan belajar itu harus dipisahkan agar terlihat bagus dalam mengelola administrasi. Untuk selanjutnya itu mengelola keuangan dengan baik. Nah, dalam mengelola keuangan dengan baik perlu mempersiapkan administrasi dokumen yang rapi, tetapi juga perlu administrasi keuangan. Tidak hanya administrasi dokumen saja yang terlihat rapi, tetapi administrasi keuangan juga harus terlihat rapi. Dalam hal ini harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi Anda dengan keuangan bimbingan belajar. Dalam mengelola keuangan itu diusahakan untuk rutin membuat pembukuan keuangan bimbingan belajar yang rapi dengan mencatat semua modal yang digunakan itu sejak awal, mencatat semua transaksi secara rinci, dimulai dari pendapatan dan pengeluaran, kemudian menghitung dengan benar untuk mengetahui berapa laba yang didapatkan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembangunan bimbingan belajar. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.